Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kali ini kita akan ngebahas tanggal keramat bagi para santri, yaitu 22 Oktober yang diperingati sebagai HSN atau Hari Santri Nasional. Biasanya kami para santri menyambut tanggal 22 Oktober itu melakukan karnaval, pawai dengan mengenakan baju koko dan sarungan. Namun apakah maknanya hanya sekedar sarungan, karnaval, dan pawai? Tentunya tidak. Yuk simak penjelasannya. Mungkin bagi sebagian orang, tanggal 22 Oktober hanyalah sekedar hari libur nasional. Tapi bagi kami para santri, tanggal 22 Oktober itu adalah penanda bahwa kemerdekaan itu harus dibayar dengan perjuangan dan darah santri. Ayo kita bahas sedikit tentang sejarah tanggal 22 Oktober. Kalau ada yang tanya, kenapa sih santri layak memiliki hari spesial? Jawabannya adalah karena ada aksi heroik pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 22 Oktober. Ketika Republik Indonesia masih seumur jagung, Belanda datang kembali dengan membawa nikah. Sebagaimana yang sudah kita pahami apa itu nikah. Jakarta dan Surabaya berubah menjadi medan peperangan. Sedangkan pemerintah saat itu belum memiliki kekuatan militer yang solid. Lantas, siapa yang siap untuk bertempur? Nah, disinilah peranan founding father Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari muncul. Beliau mengumpulkan kiai-kiai dari Jawa dan Madura bukan untuk diajak berunding politik, apalagi membicarakan hal yang tidak berfaedah, tetapi untuk berkumpul dan mengeluarkan fatwa, yaitu resolusi jihad. Resolusi jihad ini bukan sekedar fatwa, tapi ini adalah mandat ilahiyah untuk berperang. Lalu, apa inti resolusi jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945? Intinya cukup sederhana, namun dampaknya luar biasa. Yang pertama, membela tanah air itu hukumnya fardu ain, yaitu wajib bagi seluruh muslim. Yang kedua, siapapun yang mati di medan perang melawan penjajah itu menjadi mati syahid atau menjadi syuhada. Yang ketiga, musuh atau penjajah yang datang itu hukumnya wajib diperangi. Fatwa ini bukan sekedar berlaku untuk para kiai saja, tapi untuk para santri, para laskar, dan umumnya seluruh umat Islam. Setelah resolusi jihad ini diumumkan, lalu apa yang terjadi? Para kiai dan santri tidak lagi memegang kitab kuning, tetapi mereka memegang bambu runcing. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa untuk membela Sang Merah Putih. Itu adalah kontribusi yang sangat bersejarah. Nah, sekarang kita beralih ke masa kini. Warisan semangat ini seringkali dinilai sebelah mata oleh sebagian orang. Di era media sosial dan kecepatan informasi, santri kerap kali dianggap kuno, kolot, dan tidak melek teknologi. Kita seringkali mendengar narasi bahwasannya pendidikan dari pondok pesantren itu tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Dan ilmu-ilmu yang dipelajari di pondok pesantren itu katanya tidak berguna ketika sudah terjun di masyarakat. Sentimen seperti itu memang ada. Lantas, kita para santri bagaimana menyikapinya? Tentunya tidak dengan marah-marah di kolom komentar, tidak dengan memaki-maki orang yang memberikan sentimen seperti itu, tetapi kita para santri harus bisa merepresentasikan bahwa pendidikan dari pondok pesantren itu adalah baik. Kita harus buktikan dan tunjukkan bahwasannya santri itu melek ilmu, baik ukhrawi atau duniawinya, melek teknologi, melek ilmu sosial, melek ekonomi, bahkan melek kepemimpinan. Oleh karena itu, saya menyeru
Mari kita jadikan Hari Santri tahun ini sebagai momentum. Jadikan resolusi jihad modern, jihad melawan kemalasan, jihad melawan ketertinggalan, dan jihad melawan sentimen negatif. Saudaraku, para santri sekalian, mari kita berkontribusi lebih banyak lagi untuk bangsa dan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, ataupun pendidikan. Jadilah santri yang tauladan, merepresentasikan bahwa pendidikan pondok itu baik, tidak seperti frame dan stigma yang beredar. Kita adalah pejuang yang memegang bambu runcing, yang kini diganti menjadi pena dan keyboard. Jangan lupakan sejarah dan jangan pernah berhenti berjuang. Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025. Saya Itmam Ori undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa datang